Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita bertemu lagi dengan materi asuhan keperawatan pada sistem respirasi, di mana nanti kita akan melihat sejauh mana anatomi fisiologi pada sistem respirasi sampai gangguan pernafasan, khususnya pada sistem respirasi manusia. Sebelum kita masuk kepada beberapa materi tentang sistem respirasi, kita dalam beberapa waktu ke depan akan mempelajari tentang sistem respirasi dengan harapan mahasiswa dapat memahami anatomi dan fisiologi sistem pernafasan, kemudian juga memahami faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi, kemudian juga mengetahui perubahan pada kebutuhan oksigenasi, dan mengetahui tanda klinis gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi serta pemeriksaan diagnostik dan asuhan keperawatan tentunya. Sehingga harapannya nanti mahasiswa akan memahami asuhan keperawatan apa sajakah yang terdapat pada sistem respirasi. Sumber yang digunakan adalah berdasarkan buku keperawatan medikal bedah dari buku Black 2014 dan buku STKI, SLKI, dan SIKI atau standar diagnosis, keperawatan, dan luarannya digunakan sebagai referensi untuk membuat materi sistem respirasi. Baiklah, kita mulai dari proses pernafasan terlebih dahulu, di mana kita ketahui secara fungsional sistem respirasi itu adalah mengeluarkan karbon dioksida atau yang kita sering sebut dengan CO2, di mana karbon dioksida ini adalah suatu produk sisa metabolisme ya yang memang ditransposikan dari jaringan ke paru-paru untuk dikeluarkan ya. Dan kemudian juga berfungsi untuk menyaring dan melembabkan udara yang masuk ke dalam paru-paru, kemudian juga menangkap partikel ke dalam mukus pada jalan nafas dan juga mencegah masuknya patogen di dalam sistem pernafasan. Pada sistem anatomi sistem pernafasan, di mana proses bernafas itu sendiri ada proses yang disebut dengan inspirasi dan ekspirasi, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa prinsip ekspirasi adalah mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan fungsi respirasi sendiri, inspirasi sendiri adalah menghirupnya, ya masuknya oksigen atau O2 ke dalam saluran pernafasan. Nah, sistem pernafasan esensialnya di mana memang harusnya memiliki fungsi pernafasan yang membawa oksigen melalui jalan nafas ya, kemudian ke alveoli di mana oksigen nanti akan mengalami sistem-sistem seperti difusi, ventilasi dan lain sebagainya yang nantinya proses difusi itu akan dialirkan ke dalam darah untuk ditransportasikan ke seluruh tubuh manusia. Sehingga ketika proses ini nanti pada pasien akan mengalami masalah atau adanya hambatan, maka nanti ada beberapa gangguan pada pola nafas yang dirasakan oleh pasien. Nah, untuk yang pertama kita akan pelajari tentang sistem ventilasi, di mana sistem ventilasi ini sendiri adalah proses masuknya dan keluarnya udara ke dalam dan keluar paru-paru. Jadi di dalam tubuh manusia itu ventilasi ini harus secara fisiologis. Artinya ketika proses masuknya oksigen dan keluarnya oksigen dari ke dalam dan keluarnya paru-paru ini harus stabil. Di mana ventilasi ini gerakan udara masuk dan keluarnya antara tadi O2 dan CO2 ini ya dari paru-paru, terutama pembuangan CO2 dari paru tadi, ini ada beberapa komponen yang membantu proses ventilasi. Salah satunya adalah kekuatan atau compliance si paru dan toraks. Toraks itu adalah dinding dada. Jadi kalau ventilasi ini bagus, ventilasi ini antara masuk dan keluarnya udara sempurna atau secara fisiologis, maka compliance paru dan toraks pun ini juga harus bagus. Ketika compliance paru dan toraks atau dinding dada tadi tidak bermasalah, ada gangguan atau patologis, maka ventilasi yang dirasakan oleh pasien pun pasti akan bermasalah.
Kemudian juga adanya tegangan permukaan dan usaha otot untuk melakukan inspirasi. Jadi ketika kita mau melakukan penarikan atau masuknya tadi oksigen ke dalam tubuh kita, maka otot-otot pernafasanlah yang membantu untuk melakukan ventilasi. Jadi bukan hanya otot saja, tapi ada compliance, tadi ada dinding dada, dan juga tegangan permukaan pada sistem ventilasi. Pada usaha bernafas pasien biasanya pada pasien yang nanti mengalami gangguan respirasi, biasanya pasien juga ada mengalami gangguan ventilasi karena tadi misalnya ada gangguan pada compliance, ada gangguan pada dinding dada, atau mungkin pada tegangan permukaan yang mengalami kerusakan ya. Misalnya kalau tadi tegangan permukaan pada bayi baru lahir ya, biasanya ada yang disebut dengan surfaktan ya. Surfaktan ini biasanya diproduksi pada cairan alveoli ya. Jadi tegangan permukaan ini yang dimaksud adalah pada alveoli di mana biasanya pada bayi baru lahir ada yang mengalami defisiensi surfaktan sehingga pasiennya biasanya bayi baru lahir khususnya bayi prematur contohnya ya biasanya adalah bayi yang memang kekurangan surfaktan sehingga pada pasien dengan bayi prematur pasien ini mengalami sindrom distres pernafasan gitu ya. Jadi biasanya pasiennya mengalami infant respiratory distress syndrome. Nah, kalau misalnya mungkin pernah kenal dengan diagnosis penyakit membran hialin itu juga kurang lebih hampir sama. Jadi pada pasien bayi baru lahir khususnya bayi prematur tadi karena mengalami defisiensi surfaktan sehingga bayi ini paru-parunya akan mengalami kekakuan gitu ya. Jadi ada kekakuan paru sehingga proses tegangan permukaan yang tadi membantu ventilasi menjadi masalah. Jadi pasiennya mengalami gangguan ventilasi diakibatkan karena tadi tegangan permukaan yang tadi karena mengalami defisiensi surfaktan sehingga pasien mengalami sindrom distres pernafasan bayi atau sering kita suka kenal di rumah sakit dengan diagnosis infant respiratory distress syndrome. Untuk yang berikutnya bahwa proses bernafas itu dibantu oleh proses difusi, di mana proses difusi sendiri dibantu pada proses pernafasan yang proses difusi sendiri adalah perpindahan zat ya yang dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi pada proses pernafasan di mana bahwa ketika udara yang masuk dan keluar dan di perpindahan antara oksigen dan CO2 dari atmosfer ini memang memerlukan proses ya di mana kandungan di atmosfer luar itu sebenarnya lebih tinggi ya sehingga mengakibatkan proses dari perpindahan antara oksigen dan CO2 ini butuh proses gitu ya karena ketika proses difusi ini mengalami kegagalan maka pasien ini akan mengalami gangguan pada sistem proses pernafasannya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah perfusi, ini sistem peredaran darah pada jaringan ya, misalnya pada perfusi cerebral, paru itu sendiri, kemudian intinya pada di dalam tubuh kita kan seluruhnya adalah sistem peredaran darah, sehingga perfusi ini sering disebut pada sistem peredaran darah pada jaringan atau mungkin saja pada organ tertentu. Yang tadi disebut dengan perfusi jaringan cerebral atau perfusi paru, atau mungkin perfusi perifer itu tangan, kaki gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang tidak akralnya dingin ya, akral itu ekstremitas bagian atas maupun bawah mengalami gangguan perfusi atau aliran darahnya tidak sampai ke akral, itu biasanya kita raba manifestnya terdapat akralnya dingin gitu ya. Nah, ini si ventilasi dan perfusi ini sebenarnya kalau tadi ventilasi kan aliran udara, kalau perfusi itu aliran darah. Jadi antara ventilasi dan perfusi ini harus saling berhubungan gitu ya karena si ventilasi dan perfusi ini untuk menentukan efisiensinya si pertukaran gasnya ya. Kalau misalnya di dalam paru tidak
tidak baiknya proses ventilasi dan perfusi, maka pasien ini akan mengalami gangguan pertukaran gas, gitu ya. Jadi kalau pasien yang mengalami kekurangan ventilasi pada alveolarnya, kemungkinan pasien ini bisa mengalami atelektasis ya, atau sering kita sebut dengan kolaps alveoli. Jadi memang keseimbangan antara ventilasi dan perfusi ini pada basal paru harus harus sesuai, harus seimbang gitu ya. Nah, si perfusi ini juga difaktori gitu ya, harus dibantu oleh beberapa keseimbangan lainnya, salah satunya adalah ya pembuluh darah, karena perfusi ini tadi disebut aliran darah. Jadi kalau ada pasien yang aliran darahnya pembuluh darahnya atau vaskulernya mengalami masalah, maka biasanya pasien ini juga akan mengalami masalah. Contohnya misalnya hipoksia gitu ya. Jadi hipoksia ini karena ventilasi yang tidak baik gitu ya pada alveolar misalnya, sehingga pasiennya tidak mampu mengalirkan darah ke alveoli gitu ya, sehingga biasanya tadi akhirnya proses pada perfusi paru juga akan bermasalah. Jadi perfusi ini dihubungkan atau harus seimbang antara ventilasi dengan perfusi. Kemudian usaha bernafas, selain tadi ventilasi, perfusi, dan difusi, kita juga memperhatikan tentang bagaimana transport O2 dan CO2 di dalam proses bernafas. Nah, transport O2 dan CO2 ini prosesnya mengangkut O2 dan CO2 ya, jadi oksigen dan karbon dioksida di dalam darah yang memang sudah dilakukan oksigenasi misalnya ya, itu adalah diikat oleh hemoglobin. Jadi kalau nanti kita bicara tentang sistem hematologi, bahwa salah satunya eritrosit atau sel darah merah tadi ya memang berfungsi untuk mengikatnya antara Hb dan O2. Nah, hemoglobin ini ada di sel darah merah yang memang kalau jumlah hemoglobinnya bermasalah, ya misalnya pasiennya perdarahan, kanker darah atau dan lain sebagainya, sehingga transport O2 dan CO2 pun akan bermasalah. Karena prinsipnya mereka tadi adalah saling berhubungan gitu ya, saling mengikat. Jadi ketika hemoglobin darah berkurang, maka terjadi gangguan pada pertukaran gas. Karena apa? Tidak bisa diangkut. Hemoglobin itu adalah angkotnya, mobilnya gitu ya. Oksigen itu penumpangnya. Jadi ketika sel darah merah tadi tidak memproduksi secara baik, secara lengkap, sehingga O2 juga tidak bisa berikatan dengan hemoglobin, sehingga perfusi darah perifer, perfusi darah paru ya, kemudian perfusi darah cerebral itu juga akan mengalami masalah gitu ya, sehingga tidak ada pasiennya mengalami gangguan pertukaran gas. Ini adalah di mana kita ketahui terlebih dahulu bagaimana usaha bernafas kita ya atau pasien dalam sistem pernafasan, sistem respirasi. Jadi ketika sistem respirasi mengalami bermasalahan, barangkali permasalahannya di sistem ventilasinya kah, perfusi, difusi, atau transport O2 dan CO2-nya. Untuk yang berikutnya, kita harus mengetahui faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Kalau kita tadi sudah tahu bahwa kita berusaha nafas tuh dengan apa saja sih gitu ya. Kalau sekarang adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhannya. Faktor yang pertama adalah faktor fisiologis, di mana ketika pasien bisa bernafas dengan baik atau tidak adalah bagaimana kemampuan mengikat oksigen. Tadi kembali lagi seperti pasien yang mengalami anemia. Ketika pasiennya hemoglobinnya kurang dari 10 miligram desiliter, maka pasien ini akan mengalami kemampuan untuk mengikat oksigennya akan mengalami penurunan gitu ya, sehingga faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah fisiologis. Fisiologis artinya memang yang ada terjadi pada tubuh kita sendiri. Kemudian menurunnya konsentrasi oksigen, misalnya pasiennya berada pada yang tempat yang sempit, kemudian atau tempat yang atmosfernya rendah atau sebaliknya atmosfernya tinggi gitu ya, sehingga mengakibatkan
kebutuhan, oksigen di dalam tubuh menjadi berkurang gitu ya, atau mungkin saja pasiennya mengalami obstruksi jalan nafas. Kemudian juga hipovolemia yang mengakibatkan tekanan darah yang menurun sehingga gangguan, transport oksigen, akan mengalami permasalahan. Itu adalah gangguan pada faktor fisiologisnya. Untuk faktor berikutnya adalah faktor perkembangan. Contohnya tadi prematur ya, pada bayi prematur yang mengalami gangguan pada faktor tegangan permukaan atau di surfaktannya. Nah, surfaktan pada alveoli itu tegangannya harus balance, harus seimbang. Ketika surfaktannya tadi tegangan permukaannya tidak stabil, maka pasiennya tadi mengalami kekakuan paru. Nah, pada bayi prematur inilah yang biasanya mengalami gangguan atau kurangnya pembentukan surfaktan, sehingga yang nantinya bayi ini tadi mengalami distres pernafasan. Kemudian untuk pada bayi dan toddler biasanya ada resiko infeksi saluran pernafasan akut yang di mana, bayi dan, anak ya, toddler usia 1 sampai 3 tahun biasanya dengan ada batuk rejan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pasien dengan dewasa muda atau pertengahan ya, mungkin ada gangguan, misalnya tadi pasien mengalami anemia biasanya ya pada pasien-pasien dewasa muda atau mungkin, banyaknya activity gitu ya, kemudian atau bisa jadi penyakit jantung bawaan. Nah, itu yang biasanya terjadi pada dewasa muda dan pertengahan. Sedangkan pada dewasa tua sampai lansia, kemungkinan karena memang adanya sumbatan, atau pengerasannya arteri di, jantung misalnya ya, mengakibatkan peredaran darah jantung tidak, sempurna atau juga kemungkinan elastisitas yang menurun atau ekspansi paru yang memang, kualitasnya memang sudah terjadi penurunan. Sehingga faktor perkembangan inilah yang menjadi salah satu, dasar bahwa, yang bisa mempengaruhi faktor, gangguan pola napas. Untuk faktor, yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi berikutnya adalah faktor perilaku. Bagaimana nutrisi kita ya. Jadi kalau misalnya pasiennya tadi tidak suka dengan konsumtif, makan makanan yang mengandung zat besi atau asam folat, kemungkinan HB tidak akan meningkat atau dalam keadaan normal, sehingga oksigenasi akan juga menurun gitu ya, sehingga faktor inilah yang salah satunya mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Exercise yang berlebihan, aerobik itu hati-hati ya, bisa saja Anda tiba-tiba mengalami apnu gitu ya, karena apa, ternyata ada, exercise atau latihan yang berlebihan gitu ya. Kemudian merokok ini tentu saja karena ada zat-zat tertentu yang membuat elastisitas, pada bronkus akan mengalami, masalah yang nanti akan kita lihat pada pasien dengan PPOK. Kemudian juga pasien-pasien mengkonsumsi, obat-obatan atau alkohol yang salah guna ya, salah guna alkohol dan obat itu juga, biasanya pada pasien-pasien yang, yang harusnya digunakan untuk penenang gitu ya, seperti diazepam, tapi ini disalahartikan sebagai obat penenang buat pasien-pasien stres gitu ya, sehingga ketika sering atau banyaknya mengkonsumsi obat-obatan diazepam gitu ya, obat penenang gitu, sehingga pasiennya bisa overdosis yang tiba-tiba pasiennya apnu gitu ya. Atau pasiennya mengalami kecemasan. Ini biasanya sering pada pasien asma ya. Pada pasien asma biasanya, mengalami, stres atau cemas yang mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi ya, sehingga pasiennya mengalami penyempitan pada, bronkus gitu ya, yang mengakibatkan pasiennya mengalami gangguan, pola nafas. Oke, untuk faktor yang berikutnya adalah ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap faktor yang mengaruhi proses bernafas atau gangguan pernafasan lainnya nanti. Kenapa? Karena salah satunya adalah faktor lingkungan ini, misalnya polusi. Pada pasien asma ini dia salah satunya adalah dipengaruhi oleh faktor polusi gitu ya. Kemudian juga suhu lingkungan yang panas sekali atau mungkin yang dingin sekali gitu ya. Kemudian juga ketinggian dari, tempat ya, misalnya pada, pegunungan gitu ya, atau mungkin laut gitu, sehingga, eee, pasien biasanya, ada, ketegangan permukaan yang, tidak sampai pasiennya untuk bernafas. Kemudian selanjutnya adalah alergi, di mana biasanya pada pasien asma yang, sifatnya pasien ini,
imunoglobin E-nya salah satunya nanti adalah sebagai respon ya terhadap alergi. Nah, respon alergi ini yang nantinya akan membuat pasiennya menjadi gangguan pada jalan nafas. Nanti akan kita lihat dalam pasien asma. Nah, inilah yang faktor yang mempengaruhi oksigenasi ya. Nah, ini salah satunya alergi juga pada obat-obatan, misalnya obat-obatan narkotik atau mungkin tadi bronkodilator atau relaksan gitu ya. Ini adalah salah satunya yang memang bisa saja pasiennya mengalami beberapa kondisi yang bisa mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Kemudian, setelah kita, tahu bahwa faktor apa saja yang bisa mempengaruhi oksigenasi, selanjutnya kita lihat, perubahan pada fungsi pernafasan. Perubahan pada fungsi pernafasan ada 3 yaitu hiperventilasi, hipoventilasi, dan hipoksia. Kenapa kita harus melihat ini? Di mana sistem pernafasan kita selain tadi proses ventilasi, difusi, perfusi, dan pertukaran O2 dan CO2, bahwa di dalam, fungsi pernafasan kita bisa terjadi, perubahan pada, eee, proses pernafasannya. Tadi seperti ventilasi yang harusnya O2 dan CO2 masuk dan keluar dari dalam dan dari paru-paru. Nah, sedangkan hiperventilasi ini ventilasi yang berlebihan, di mana ventilasi yang berlebihan ini karbon dioksida ini sebenarnya normal di vena yang memang memproduksi metabolisme seluler. Jadi ventilasi yang berlebih pada pasien ini biasanya mengalami CO2 yang meningkat atau PCO2, PaCO2 tekanan arteri pada di CO2 di dalam arteri ini adalah biasanya meningkat. Nah, begitu juga di vena yang mengakibatkan ketika ventilasi yang berlebih, ketika pasien mengalami karbon dioksida di vena, ini dia memang mengalami gangguan karena proses tadi ya keluar masuknya mungkin ada proses yang tadi perfusi juga mempengaruhi sehingga pasiennya terjadi hiperventilasi. Sedangkan hipoventilasi ini ventilasi alveolar mengalami penurunan ya. Jadi biasanya pada pasien dengan ventilasi alveolar ini tidak adekuatnya kebutuhan oksigen. Jadi jika ventilasi di alveolar menurun, maka PSO2 yang meningkat. Jadi biasanya pasien-pasien ini mengalami pasien atelektasis gitu ya. Ketika pasiennya atelektasis itu pasiennya kolaps ya, pasien kolaps alveoli ini pasiennya bisa terjadi hipoventilasi. Sedangkan hipoksia ini adalah ketidakcukupan oksigen di dalam tubuh. Jadi kalau pasiennya mengalami eh, masalah pada ventilasi tadi, efeknya adalah pasien akan mengalami hipoksia, jadi kekurangan oksigen di dalam jaringan. Jadi biasanya kalau pasien yang mengalami gangguan ventilasi, kemungkinan hal yang biasa terlihat adalah di jaringan ya. Jadi ketidakcukupan oksigen dalam jaringan atau disebut dengan hipoksia. Untuk yang berikutnya adalah kita lihat perubahan pola napas. Jadi pada perubahan nanti akan kita pelajari pada pengkajian pernafasan. Pada pengkajian pernafasan kita harus mengkaji suara nafas yang normal, kemudian bunyi nafas yang normal itu seperti apa ya pada paru-paru, kemudian kita juga mempelajari pola nafas dan suara nafas juga. Nah, pada perubahan pola nafas kita kenal yang pertama adalah Cheyne-Stokes, di mana Cheyne-Stokes ini adalah bertambah dan berkurangnya ritme respirasi dari pernafasan yang sangat dalam, lambat, dan akhirnya apno. Jadi pasien ini biasanya nggak tiba-tiba apno, biasanya pasien ada ritmenya dulu, dia normalnya di 10 sampai 25 kali per menit. Ketika di bawah 10 kali, dia tidak langsung 10 gitu ya, terus kemudian dia akan menurun di angka 8 sampai akhirnya apno. Jadi Cheyne-Stokes ini ritmenya respirasi yang tadinya sedikit lambat dalam dulu ya, pasiennya bisa tarik nafas menggunakan otot interkostal, kemudian lambat dan pada akhirnya mengalami apno. Perubahan pola nafas berikutnya adalah Kussmaul.
ya, di mana adanya peningkatan, dan kecepatan serta kedalaman pernafasan biasanya lebih dari 20 kali per menit. Jadi pada pasien dengan, Kussmaul ini biasanya pasien, nafas cepat ya, sering kita sebut dengan nafas cepat, biasanya karena adanya gangguan hiperventilasi. Untuk yang berikutnya adalah apnu ya, biasanya kita sebut dengan apnu. Apnu itu adalah henti napas. Biasanya henti nafas karena bisa saja pada ada gangguan sistem saraf pusat yang mengatur sistem pernafasan. Jadi pasien mengalami henti nafas seketika. Kemudian ada biots yang di mana nafas dangkal, kemungkinan juga bisa dijumpai pada pasien yang mungkin dalam keadaan sehat, tetapi pasiennya mengalami gangguan sistem saraf pusat ya. Jadi biasanya pasien yang mengalami cedera kepala berat ya, atau pasiennya mengalami bukan karena paru-parunya, tetapi karena gangguan sistem saraf pusat yang mengatur misalnya pada di medula oblongata atau pada sponsnya mengalami masalah sehingga pasien ini mengalami nafas dangkal ya, itu adalah Bayers. Kemudian ada dyspnea. Dyspnea ini adalah kesulitan untuk bernafas atau gangguan pernafasan. Sebenarnya pasien ini masih hampir ke arah normal, tetapi dia apa ya, mengalami kesulitan gitu ya, mengalami kesulitan untuk bernafas. Biasanya kalau dyspnea ini banyak faktor, bisa bukan hanya pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan secara fisiologis, tetapi bisa saja secara psikologis ya. Ini adalah, perubahan pola nafas yang memang biasanya dirasakan oleh beberapa pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Oke, kita sudah mengetahui bahwa, proses dari bernafas sampai bagaimana, perubahan pola napas, yang berikutnya kita ketahui bahwa, anatomi fisiologi. Pasti mahasiswa sudah mengetahui ya, bernafas itu kita menggunakan dari hidung, ya, bukan dari mulut ya. Karena tadi kan, fungsinya, itu, pada apa namanya, pasien ya, salah satunya adalah menyaring dan melembabkan udara yang masuk, itu adalah tugasnya di nasal cavity ya. Kemudian juga mengeluarkan CO2, kemudian juga, mencegah, masuknya patogen ya, kenapa? Karena, disaring dulu. Nah, ada saringannya itu dari hidung. Itu adalah di nasal cavity, itu ada yang pertama adalah, sistem pernafasan bagian atas. Kemudian masuk ke ada, sebenarnya, lubang tertentu, ada yang disebut dengan nasofaring dan orofaring ini adalah ada lubang. Jadi kalau misalnya, mahasiswa pernah lihat, orang sulap ya, masukin ular kecil dari hidung keluar ke mulut, itu sebenarnya nggak aneh, karena sebenarnya kita ada rongga yang disebut naso dan orofaring. Jadi, di situ ada lubang yang memang menghantarkan, apa namanya, aliran udara. Jadi kalau kita batuk atau tersedak atau muntah, biasanya ada makanan atau cairan yang keluar dari hidung juga, keluar dari mulut juga ya. Walaupun secara anatomi fisiologinya sistem pernafasan dari nasal ya atau dari hidung, kemudian ke laring, kemudian ke ke trachea, ke trachea, terus kemudian ke di trachea ini juga ada apa namanya, puncaknya ya, ada yang disebut dengan karina ya. Nah, di si karina ini adalah, refleks ya, refleks batuk ya, biasanya, kalau pasien ini dimasukkan alat, kemudian menyentuh karina pada ujung trachea sini, nah ini biasanya ada refleks batuk. Jadi saya ulangi dari hidung, laring, kemudian ada trachea, kemudian kita masuk ke dalam paru-paru, di paru-paru ini ada bronkus. Bronkus ini disebut bronkus karena dalam bahasa Inggris branch ya cabang, jadi cabang-cabang ada bronkus, ada bronchiolus. Jadi pada bronkus ini adalah percabangan-percabangan paru yang dia berada yang isinya adalah sistem peredaran darah, kemudian juga ada setelah bronkus dan bronchiolus ada alveoli dan alveolus. Jadi ini kalau dipotong melintang lagi, ini ada alveoli dan alveolus. Alveoli dan alveolus juga ada sistem peredaran darahnya, ya sistem peredaran darahnya ini dibantu oleh si kapiler-kapiler yang nantinya tempat terjadinya pertukaran gas. Jadi alveoli ini ya dibantu oleh beberapa
alveoli-alveoli yang lainnya sebanyak sekitar jutaan ya, sekitar mungkin 300 juta gitu ya, sangat banyak sekali yang memang tugasnya, dia, untuk, melakukan pertukaran gas. Sehingga ketika, eee, pasien, nanti mengalami gangguan pada alveoli, misalnya pada, pasien emfisema gitu ya, pasiennya mengalami, kolaps ya pada alveoli. Nah, ini kita harus melihat apakah, berarti, beberapa atau mungkin, karena rusaknya karena sistem peredaran darah atau apa ya. Nah, karena pada paru-paru sendiri, si, alveolus ini tadi kan 300 juta. Nah, 300 juta ini ukurannya pun sangat kecil sekali ya. Jadi, luar biasa ketika kita, diciptakan, hanya sebesar mungkin jarum pentul begitu ya. Nah, sebesar jarum pentul atau sekitar mungkin milimeter ya, ukurannya sekitar 0, sekian milimeter, yang memang, dia dilapisi oleh, beberapa lapisan dibantu oleh kapiler tadi yang tugasnya tadi untuk terjadi pertukaran gas. Tapi, bahayanya adalah ketika, tadi misalnya pada pasien yang mengalami tegangan permukaan pada alveolinya tidak bagus ya. Nah, si surfaktannya tadi mengalami defisiensi sehingga terjadi kekakuan yang tadinya bisa terjadi distres pernafasan. Nah, si surfaktan ini sebenarnya dihasilkan oleh sel-sel di alveolar juga gitu ya, beberapa sel yang terjadi di alveolus yang memang dia membantu ya untuk membuat surfaktan tadi. Kemudian baru dari alveolus disebarkan ke peredaran darah, baik arteri maupun vena gitu ya, terjadi, pertukaran gas di sini, sehingga inilah anatomi. Jadi mulai dari hidung, kemudian laring, kemudian trachea, bronkus, bronkiolus, alveoli, dan alveolus. Ini adalah anatominya. Setelah kita mengetahui anatomi dan fisiologinya, tadi secara fisiologis bahwa terjadi pertukaran gas, respirasi antara inspirasi dan ekspirasi. Kemudian selanjutnya kita mengetahui tentang pemeriksaan fisiknya. Pada sistem pernafasan ada 4 pemeriksaan fisik, yaitu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kita harus lakukan empat-empatnya. Kenapa? Bisa jadi pasien ketika dilakukan inspeksi tidak terlihat bahwa pasien ini mengalami gangguan alveolus, pecahnya alveoli, kolapsnya alveoli, pasiennya mengalami atelektasis, pasiennya di bronkus ada bakteri yang menggerogoti, kemudian ada Mycobacterium kah, ada pneumococcus, ada influenza, kita nggak tahu karena hanya melihat gitu ya. Ketika kita palpasi juga kita hanya mendapatkan perabaan. Jadi harus semuanya berurutan yang bisa untuk dilakukan penegakan diagnosis atau bisa saja tambahannya kita lakukan pemeriksaan diagnostik secara X-ray misalnya ya. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan secara inspeksi. Inspeksi itu melihat biasanya ya, melihat bahwa bagaimana rata-rata pernafasan pasien dalam 1 menit gitu ya. Kemudian kita lihat apakah pasien menggunakan otot-otot interkostal, karena kalau pada pasien asma, pada pasien dengan bronkitis gitu ya, biasanya ciri khasnya pasien pundaknya agak atau bahunya naik ke atas sedikit begitu ya, seperti pasien bungkuk karena, terbiasa, ketika pasien melakukan, pernafasan yang, eee, apa, eee, secara ekstra gitu. Jadi usaha dalam bernafas tuh sangat luar biasa karena tadi pernafasannya ada yang terhambat, misalnya pada bronkusnya terjadi penyempitan dan sebagainya. Nah, usaha dalam pernafasan biasanya, kita lihat sejauh mana apakah pasiennya disebut dengan nafas dalam atau dangkal. Kemudian kualitasnya seperti apa, kemudian, sambil kita lihat posisi pada pasien bernafas itu, ya posisinya apa, apakah, dia sedang supinasi, posisinya apakah dia tertelungkup pronasi atau di semi fowler fowler, tapi yang sebenarnya paling bagus ketika kita mengkaji pasiennya minimal semi fowler ya, atau mungkin saja pasien dalam keadaan mungkin, sesak ya kita lihat, oh pasien ini nyaman ketika posisinya adalah misalnya kniches ya, posisi yang memang memeluk bantal misalnya. Itu adalah kita lihat secara inspeksi atau melihat. Pemeriksaan yang berikutnya adalah palpasi, yaitu perabaan. Bukan meraba-raba, tetapi kita melihat
ya. Selain meraba, kita juga sambil melihat, ya, sambil merasakan. Jadi palpasi itu melihatnya, bukan hanya melihat, tapi kita merabanya, tangan kita ada di posisi yang seperti di gambar. Jadi kalau di depan posisi seperti ini, tapi ini, untuk lawan jenis tidak dianjurkan ya, harusnya sesama jenis. Misalnya perempuan perawatnya adalah perempuan, pasiennya ya juga perempuan. Kenapa? Di sini paru-paru kita itu apek paru atau, puncaknya paru tuh udah di atas, sedangkan basalnya tuh di bawah. Jadi kalau kita, raba paru-paru kita itu sampai ke diafragma. Nah, seperti gambar yang di sini bisa saja, kita lihat di sini teknik palpasinya. Untuk melihat pengembangan dada di diafragma. Sedangkan kalau dari belakang kita bisa lihat di sini. Sejauh mana apakah pasiennya mengalami krepitasi, kemudian adanya edema, kemudian apakah pengembangan dadanya bagus atau tidak ya. Kalau semakin jari kita ikut melebar ya, kemungkinan usaha nafasnya sangat luar biasa. Kemungkinan juga temperatur kulit kita bisa sambil raba ya. Jadi tempat perabaannya bukan pada titik-titik ini ya, tapi sudah ditentukan pada titik-titik yang ditentukan. Kemudian taktil frame itu ketika tangan ditaruh di sini, pasiennya suruh menyebutkan 99. Maka pasien ini terlihat teraba apakah ada getaran pada kedua lapang paru sebelah atau mungkin tidak ada, begitu ya. Ini adalah palpasi. Untuk yang berikutnya adalah auskultasi. Auskultasi ini adalah mendengarkan. Ya, ketika pasiennya kita dengarkan, ada yang disebut dengan vesikuler, ya, vesikuler ini yang normal, ataukah bronhial, nanti akan kita pelajari suara-suara nafas apa saja sih yang sebenarnya kita dengarkan di pasien dan suaranya seperti apa. Karena berbeda ketika pasien mengalami gangguan pola napas, suaranya akan berbeda-beda. Pada pasien TB, pada pasien asma, pada pasien bronkitis, itu akan berbeda. Jadi suara pasien dengan vesikuler, gitu ya, ada bronhial, ada bronkovesikuler, ini adalah suara yang kita nanti dengarkan hasilnya apa. Jadi lokasi dan perubahan suara nafas ini akan kita lihat, akan kita temukan untuk menegakkan diagnosis pada pasien yang mengalami gangguan pola nafas. Kemudian yang terakhir ada perkusi. Nah ya, ini mengetuk. Nah, kita melihat apakah nanti bunyinya seperti pekak, kemudian apakah apa namanya suaranya seperti dullness gitu ya, atau dia nyaringkah, atau dia seperti apa. Nah ini biasanya ditemukan pada pasien-pasien yang memang misalnya gangguan pada efusi pleura ya, pada pasien bronkitis. Biasanya ada pasien-pasien yang memang ada terjadi penumpukan cairan. Nah, itu bisa akan terdengar intensitas tinggi rendahnya pada suatu gangguan pola nafas. Ini pemeriksaan fisik yang dilakukan pada sistem respirasi. Untuk yang berikutnya adalah kita mempelajari asuhan keperawatan. Ini secara umum, di mana asuhan keperawatan bersumber pada buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Hal yang perlu kita ketahui adalah pengkajian terlebih dahulu. Pengkajian ini menentukan seberapa besar nanti intervensi dan bagaimana diagnosis yang nanti ditemukan. Ketika pengkajian dan anamnesis ini tidak sesuai, maka nanti diagnosis dan intervensinya pun akan tidak sesuai. Sehingga pengkajian ini sangat penting. Kita mulai dari keluhan utama. Kita tanya pasiennya, apa yang dirasakan pasien saat ini? Sesak nafasnya seperti apa? Terasa berat, ya? Apakah seperti tertimpa beban berat, seperti berenang di air, seperti tercekik, gitu ya? Atau mungkin ada kesulitan untuk bernafas, atau pasien ada batuk tapi tidak bisa mengeluarkan sputum, gitu ya? Kemudian riwayat penyakit, apakah pasien pernah COVID, pasien pernah TB, atau penyakit menular yang terkait dengan pernafasan, atau penyakit yang lama. Contohnya seperti pasien bronkitis ya, pasien bronkitis itu bisa sampai tahun 2 tahun ya dirasakannya. Jadi kemudian badan juga apa namanya terlihat tampak tidak seperti pasien paru tapi dia batuk terus. Nah, ini biasanya kita tanya sampai ke pemeriksaan fisiknya. Nah, pemeriksaan fisik yang pertama kita tanya keadaan umumnya. Pengkajiannya seperti apa? Kompos mentiskah kesadarannya? Kemudian pasiennya kecemasan. Kalau pasien asma datang dengan kecemasan, hemodinamik menjadi tambah tidak stabil. Yang tadinya nafasnya
20 kali, karena dia cemas makin meningkat menjadi 28 kali. Kemudian pasien mengalami kegelisahan, ataukah pasiennya suaranya serak, pasiennya batuk, posisi istirahatnya seperti apa. Karena kalau misalnya suaranya serak, menunjukkan kemungkinan apakah ada masalah pada kanker di paru, gitu ya, atau mungkin pasiennya batuk. Nah, itu yang harus kita kaji secara melihat dari keadaan umumnya. Kalau secara inspeksi, tadi secara kita lihat bahwa frekuensi nafasnya berapa? 10 sampai 25 kali per menit. Kemudian apakah menggunakan otot-otot bantu pernafasan? Otot bantu pernafasan tuh ada otot diafragma ya yang ada di abdomen, kemudian ada di otot interkostal yang ada di atas di bahu, ada trapezius, ada otot sternocleidomastoideus. Itu otot-otot pernafasan yang mungkin saja ketika pasien menarik nafas karena pasien tadi nafasnya mungkin dalam gitu ya. Kemudian poster bentuk dada ya, misalnya apakah simetris, kemungkinan apakah ada cedera, kemungkinan apakah mungkin ada pasien terluka misalnya jejas karena misalnya ditonjok, mungkin pasiennya dipukul gitu ya. Kemudian atau gangguan tulang belakang, misalnya pasiennya mengalami kifosis, skoliosis atau lordosis ya yang memang mengalami gangguan pada sistem tulang belakang yang bisa saja karena gangguan tulang belakang, pasien ini mengalami gangguan pembentukan sel darah merah. Sehingga ketika pembentukan sel darah merah, terjadilah gangguan juga pada pembentukan oksigenasi tadi karena kekurangan oksigen tadi. Kemudian, apakah inspirasi dan ekspirasi itu sama ketika pasien suruh tarik nafas melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut misalnya pada CO2-nya gitu ya, itu sesuai atau tidak. Ketika pasien mungkin mengalami obstruksi pada jalan nafas, kemungkinan pasien ini mengalami gangguan COPD atau pasiennya mengalami chronic obstruction pulmonary disease atau penyakit paru obstruksi kronis ya atau PPOK dalam bahasa Indonesia. Untuk berikutnya adalah palpasi. Kita lihat pasiennya tadi ya dengan fremitus, apakah simetris, apakah kemungkinan ada pasiennya demam, lembab, kering, kemudian dingin, itu akan kita lihat berdasarkan pengkajian dengan palpasi. Kemudian secara perkusi kita tadi lihat kalau bunyi nafas kita dengarkan dengan auskultasi disebut dengan vesikuler. Tapi kalau kita dengan perkusi disebut dengan sonor. Jadi berbeda ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda lihatnya secara perkusi, normalnya adalah sonor. Jadi karena jaringan paru normal, bunyinya nadanya nyaring. Sedangkan kalau dullness biasanya lebih agak pekat gitu ya karena ada di antara jantung dan paru. Sedangkan timpani biasanya bunyinya agak lebih dalam lagi karena dia ada di atas perut yang berisinya udara. Jadi nanti kalau Anda perkusi sambil Anda teknik dengan perkusi Anda lihat apakah suaranya sonor, dullness atau timpani. Sedangkan untuk yang abnormal lebih ke arah hipersonor ya. Jadi kalau misalnya tadi sonor adalah bergaung, kalau hipersonor biasanya bergaungnya lebih rendah gitu ya. Biasanya karena adanya berisinya udara. Biasanya pada pasien-pasien dengan pneumotoraks ya, misalnya pasiennya luka tembak, luka tusuk gitu ya. Itu mengakibatkan pasiennya terjadi pneumotoraks, udara atmosfer luar masuk ke dalam paru-paru melalui pleura sehingga biasanya bunyinya menjadi hipersonan karena isinya adalah udara. Kemudian ada flatness, biasanya suaranya lebih dalam ya karena isinya semuanya jaringan. Kalau Anda mau mendengar suara flatness seperti di misalnya Anda mengetuk di paha misalnya ya. Nah, Anda coba ketuk di paha, nah itu biasanya suaranya isinya lebih dalam gitu ya. Karena apa? Dia isinya semuanya jaringan. Jadi karena ditutupi oleh mungkin ada cairan atau mungkin isinya adalah memang jaringan, itu adalah flatness. Kemudian yang berikutnya ada auskultasi ya. Jadi tadi yang saya bilang ada vesikuler. Vesikuler itu adalah suara paru yang dihasilkan dari kita dengar, itu vesikuler. Tapi kalau kita ketuk itu disebut dengan sonor gitu ya. Nah, suara nafas normal yang pertama tadi ada bronchial, ada bronkovesikuler, ada vesikuler ya. Jadi ada yang memang bronchial itu terdengarnya di atas trachea. Jadi kalau mau dengerin suara bronchial itu kita dengar di atas trachea.
Kemudian kalau untuk bronkofasikular ini biasanya kita pasiennya suruh, tarik nafas gitu ya, kemudian buang nafas biasanya pada inspirasi biasanya sama panjang gitu ya dengan, ekspirasi dan memang, eee, pada fase bronkofasikular ini suara nafasnya terdengar lebih nyaring ya, karena suara nafas dari bronkus dan vesikular. Sedangkan, vesikular sendiri ini adalah yang normal, tadi ya suaranya lembut, halus, seperti angin, jadi tidak terdengar, gesekan, tidak terdengar aliran, dan lain sebagainya. Jadi ekspirasinya pun seperti tiupan. Jadi ketika pasien biasanya dilakukan oksimetri gitu ya, atau mungkin pasiennya dilakukan suruh tiup, alat yang memang khusus untuk melihat ekspirasi, suaranya ya seperti tiupan gitu ya, itu adalah vesikuler. Kemudian lanjut suara yang abnormalnya seperti wheezing, ronchi, crackles, fraction drop, itu adalah suara yang bunyinya abnormal. Wheezing identik dengan pasien asma yang memang mengalami bronkospasme atau adanya penyempitan pada jalan nafas. Nah, biasanya terdengar selama inspirasi dan ekspirasi, tapi paling sering untuk kita mengetahui dia adalah wheezing atau tidak, kita dengarkan pada akhir ekspirasi. Nah, biasanya suaranya lebih nyaring gitu ya, seperti peluit begitu ya, karena, pada aliran udara itu ada jalan nafas yang menyempit, mungkin lebih di bronkus misalnya ya, yang menyempit. Kemudian ronchi, ini biasanya pasien lebih seperti suara mengorok ya, karena produksi sputum yang berlebih, identik dengan pasien TB adalah pasien, dengan suara nafas ronchi, kalau asma identik dengan suara nafas wheezing. Sedangkan pleural fraction drop, kita kenal dengan fraction drop. Fraction drop ini terdengar seperti gesekan gitu ya. Seperti gesekan ini biasanya pada pasien-pasien yang mengalami pleuritis atau efusi pleura. Sedangkan crackles ini seperti suara, meletup-meletup atau terpatah-patah gitu ya, karena, si udara ini masuk ke dalam alveoli yang memang keadaannya lebih lembab dan suaranya seperti rambut yang digesek. Nah, jadi nanti silahkanlah untuk mendengar suara crackles itu seperti apa. Jadi harus kita pahami dulu bahwa, tadi yang disebut dengan suara nafas normal ada bronchial, bronkofasikular, dan vesikular. Sedangkan untuk yang abnormalnya, wheezing, ronchi, fraction drop, dan crackles. Silahkan nanti Anda bisa mendengarkan bunyi-bunyi nafasnya, bisa Anda searching pada beberapa video atau MP3 terkait dengan suara nafas abnormal. Untuk yang berikutnya, setelah kita sudah mengetahui tentang pengkajian, yang berikutnya adalah kita mengetahui tentang diagnosis keperawatan yang muncul pada sistem respirasi. Diagnosis yang sering muncul pada sistem respirasi yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang kedua, gangguan penyapihan ventilator, biasanya pada pasien-pasien khusus ya, pasien yang memang menggunakan ventilator atau ventilasi mekanik. Kemudian gangguan pertukaran gas, kemudian pola nafas tidak efektif, kemudian resiko aspirasi dan intoleransi aktivitas. Keenam diagnosis ini yang memang sering diangkat pada sistem respirasi. Untuk poin yang nomor 2 tentang penyapihan ventilator memang pada pasien khusus, pasien yang menggunakan ventilasi mekanik. Tapi untuk bersihan jalan nafas yang tidak efektif, pertukaran gas, pola nafas, itu adalah yang biasanya sering muncul. Resiko aspirasi pun tergantung pada kondisi, karena mungkin pasien yang beresiko terjadi aspirasi. Sorry, ini bukan respirasi, aspirasi gitu ya. Nah, untuk intoleransi activity ini adalah pasien yang memang mengalami gangguan pada pada aktivitasnya yang harus ditoleran gitu ya. Jadi misalnya pasien yang mungkin kalau turun dari tempat tidur dia sesak nafas, sehingga makan, minum, activity yang bisa dilakukan di tempat tidur dilakukan di tempat tidur. Itu adalah intoleransi aktivitas. Sedangkan untuk intervensi keperawatannya, kita nanti bisa lihat di siki bahwa pada prinsipnya intervensi keperawatan kita lihat observasinya, kita lihat identifikasi pola napas, jalan napas, kemudian frekuensi nafas gitu ya. Sedangkan yang berikutnya adalah kita monitor perubahan pola nafasnya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk terapeutiknya adalah bagaimana intervensi keperawatannya sesuai dengan diagnosisnya. Ini adalah khusus pada intervensi keperawatan. Untuk diedukasi adalah nanti bunyinya ajarkan dan anjurkan. Biasanya berikan penkes gitu ya, ajarkan pasien untuk post lip breathing, anjurkan pasien untuk posisi semi fowler gitu ya. Itu adalah bunyi intervensi keperawatan.
Sedangkan untuk kolaborator biasanya kita kolaborasi dengan dokter yang paling sering ya, karena pelayanan kesehatan mitra kita adalah dokter. Misalnya contoh pemberian obat, bronkodilator gitu ya, itu adalah salah satu, contoh. Nah ini intervensi yang digunakan, kemudian yang berikutnya adalah implementasi melakukan semua sesuai dengan rencana dan catat respon pasien ya. Kemudian untuk evaluasinya kita lihat secara subjektif, objektif, analisa, dan planningnya. Ini Anda bisa lihat pada buku asuhan keperawatan SDKI, SLKI, dan SIKI. Untuk pertemuan berikutnya atau Anda ingin melihat bagaimana cara membuat, membaca, dan mempelajari bagaimana SDKI, SLKI, dan SIKI, silahkan Anda buka YouTube channel saya untuk melihat video terkait dengan bagaimana cara mempelajari dan membaca STKI, SLKI, dan SIKI. Baik, untuk berikutnya adalah penata laksanaan pada pasien dengan gangguan saluran pernafasan. Pada pasien dengan gangguan saluran pernafasan itu ada beberapa ya, mulai dari saluran nafas bagian bawah, pasien yang mengalami gangguan pembuluh darah di paru, pasien yang mengalami gangguan parenkim paru, sampai pasien yang mengalami gangguan pleura. Jadi secara anatomi tadi kita pelajari ada saluran nafas bagian atas dan bawah. Untuk saluran nafas bagian atas sendiri adalah hidung dan faring, laring biasanya lebih identik dengan pasien mengalami sinusitis, kemudian rinitis, ya, kemudian tonsilitis, itu adalah sistem pernafasan bagian atas. Untuk sistem saluran pernafasan bagian bawah, kita mulai dari trachea. Biasanya pasien sudah mengalami sumbatan pada jalan nafas ya, biasanya pasien mengalami di area trachea sehingga banyak mungkin karena sumbatan tadi jalan nafas bagian atas juga mengalami masalah dan bawah perlu ada jalan nafas untuk mengeluarkan CO2, biasanya ada tindakan disebut dengan tracheostomi. Nah, untuk gangguan saluran nafas bagian bawah ada yang disebut dengan asma, PPOK, bronkitis, emfisema, dan bronkiektasis. Untuk asma sendiri mungkin mahasiswa sudah banyak pengalaman membaca tentang asma ya, di mana sebenarnya asma ini salah satunya adalah faktor lingkungan dan faktor pemicu lainnya. Jadi bisa saja karena alergiknya dari lingkungan, misalnya debu, polutan, serbuk, bunga, kemudian karena stres ya, kemudian karena olahraga yang exercise-nya berlebihan, gitu ya, sehingga ketika pasien terpapar alergen, maka yang terjadi imunoglobin E atau antibodi, kita kan punya antibodi yang disebut dengan imunoglobin, yaitu imunoglobin E, dia memproduksi sel limfosit B. Nah, si limfosit ini eh, akan beredar pada di bronkus. Nah, si bronkus ini akan meningkatkan tubuh kita meningkatkan antibodi yang disebut dengan imunoglobin E. Nah, imunoglobin E ini akan melekat pada dinding bronkus sehingga bronkus ini akan menyebabkan menjadi spasme. Spasme itu mengerut gitu ya sehingga pasiennya terjadi bronkospasme. Khas pada pasien ini suara nafasnya adalah wheezing, menggunakan nafas cuping hidung dan bahkan menggunakan otot-otot interkostal. Untuk diagnosis keperawatannya yang biasa muncul pada pasien asma, pola nafas tidak efektif, bersihan jalan nafas. Kenapa bersihan jalan nafas? Karena bisa saja tadi jalan nafasnya mengalami masalah tidak bersih karena adanya bronkospasme tadi gitu ya. Jadi bronkusnya menyempit. Kemudian terjadi gangguan pertukaran gas. Untuk intervensinya yang pasti kita harus menjaga kepatenan jalan nafasnya. Kita lakukan postlift breathing seperti ini, nafas menginspirasi melalui hidung, mengeluarkan CO2 melalui mulut dengan cara mengerucutkan bibir gitu ya. Nah, ini disebut dengan postlift breathing atau kita lakukan kolaborasi dengan pemberian obat bronkodilator ya. Ini adalah tentang pasien asma. Untuk pasien berikutnya adalah tentang PPOK. PPOK ini sebenarnya kumpulan dari beberapa pasien ya. Jadi ada pasien asma itu juga termasuk PPOK, terus kemudian emfisema, bronkitis. Artinya PPOK ini sebenarnya pasien yang jumlahnya luar biasa karena di Indonesia sendiri faktor utama terjadinya PPOK itu adalah dari merokok gitu ya. Nah, si rokok ini sebenarnya
karena isi zat iritannya luar biasa yang ada di dalam rokok, ini menstimulasi produk mukus gitu ya, sehingga, pasien ini refleksnya adalah batuk, karena mukus yang berlebih itu akan membuat refleksnya adalah batuk. Kemudian juga, si zat iritan tadi juga bisa merusak fungsi silia yang mengakibatkan pasien menjadi inflamasi ya. Sehingga ketika inflamasi yang terus-menerus, terjadi kerusakan pada bronkiolus dan dinding alveolus gitu ya, sehingga nanti penyakitnya tergantung kalau misalnya tadi hanya meradang pada bronkus, pasiennya bronkitis. Kalau terjadi inflamasinya sampai dinding alveolus, kemungkinan penyakitnya adalah emfisema. Jadi memang tergantung dari penyebabnya. Jadi untuk PPOK sendiri sebenarnya penyakit kombinasi gitu ya antara obstruksi kronis, emfisema, asma gitu ya. Karena pada pasien PPOK sendiri atau sering ketemu sebut juga COPD ya, COPD ini. Jadi memang eh, terjadi gangguan antara suplai masuknya oksigen gitu ya dengan pengeluaran CO2 yang memang penyebab utamanya adalah dari merokok. Nah, tadi selain asma sudah kita bahas PPOK, penyakit berikutnya adalah bronkitis. Nah, bronkitis sendiri sebenarnya terjadi karena terjadi inflamasi bronkus tadi ya, karena tadi zat iritan, misalnya ya zat iritan pada rokok, misalnya salah satu contohnya bronkitis ini, walaupun bukan dari rokok saja ya, tetapi salah satunya tadi penyebabnya adalah itu. Nah, ketika dia mengalami inflamasi, ya maka terjadi peningkatan mukus. Salah satunya refleksnya adalah batuk yang pastinya. Nah, terjadinya peningkatan setelah bertahun-tahun sehingga terjadi peningkatan atau jumlah si kelenjar di bronkus ini terus-menerus semakin apa namanya apa ya membesar gitu ya. Nah, ini bertahun-tahun sehingga biasanya ketika terjadi peningkatan dan jumlah ukuran pada kelenjar ini kemampuan untuk si apa ya inflamasi gitu ya. Tadi ketika terjadi inflamasi, produksi mukus itu menjadi lebih banyak sehingga lama-lama si bronkus itu jadi meradang, menebal gitu ya sehingga terjadi bronkitis awal. Bronkitis awal ini lama-lama jadi bronkitis kronis. Nah, kalau sudah bronkitis kronis, ini lama-lama makin membesar sehingga saluran nafas itu akan mengalami masalah gitu ya. Biasanya pada pasien yang apa menyebabkan terjadi obstruksi gitu ya. Ketika obstruksi, si jalan nafas ini mengalami obstruksi sehingga menyebabkan si ventilasi alveolus ini menjadi berkurang. Dibayangkan jika ventilasi alveolus ini berkurang sehingga tadi kan antara ventilasi dengan perfusi harus imbang, harus berhubungan karena tadi kalau ventilasi adalah aliran udara, perfusi adalah aliran darah. Jadi Anda bayangkan ketika rasio ventilasi dan perfusi tidak normal gitu ya, akhirnya berhubungan dengan turunnya PaO2, turunnya apa namanya tekanan oksigen di dalam arteri sehingga terjadilah polisitemia. Nah, polisitemia inilah yang nantinya polisitemia itu produksi eritrosit yang berlebih ya. Jadi sehingga pasiennya menjadi hipoksemia. Jadi kalau tadi hipoksia itu kekurangan oksigen dalam jaringan, sedangkan kalau hipoksemia itu karena kekurangan oksigen di dalam darah. Jadi apa karena proses tadi gitu ya, karena obstruksi bronkus tadi karena inflamasi bisa menyebabkan ventilasi alveolisnya berkurang. Nah, ketika ventilasi berkurang, perfusinya juga akan bermasalah, maka terjadi penurunan PaO2 yang mengakibatkan produksi eritrositnya berlebih sehingga pasiennya mengalami hipoksemia. Identik dengan pasien bronkitis adalah badannya sebenarnya lebih bentuknya kayak badan yang besar gitu ya, tapi pasiennya sesak nafas. Jadi kayak pasien kegemukan terus sesak nafas gitu ya. Dan mulutnya biasanya mengerucut karena CO2 yang terus dikeluarkan karena pasiennya biasanya nafasnya lebih dangkal gitu ya. Kemudian bahu yang naik gitu ya karena peningkatan jalan nafas. Nah, kalau yang secara normal gambarannya seperti ini. Kalau bronkitis ya tadi penyempitan gitu ya karena tadi yang disebut dengan obstruksi. Jadi obstruksi ini kan harusnya jalan nafas nih ventilasi ventilasinya cuma segini, otomatis perfusinya juga akan bermasalah gitu ya. Sehingga biasanya pasien bronkitis PaO2-nya yang terjadi penurunan gitu ya, PCO2-nya yang meningkat. Nah, pasien dengan ini kemungkinan pasien dengan bronkitis kronis, pasien identik dengan yang gambarnya seperti ini.
Oke, itu bronkitis kronis, kemudian kita ke emfisema. Nah, untuk emfisema ini sebenarnya kita sebut dengan gangguan pada dinding alveolus. Jadi, kerusakan pada dinding alveolus ini mengakibatkan ya pastinya aliran udara terhambat gitu ya, karena tadi adanya, perubahan tadi. Nah, sebenarnya, eee, bedanya dengan bronkitis kronis tadi, pada emfisema ini, bisa merusak merusak, alveolus karena alveolus tadi kan, salah satunya pertukaran gas yang otomatis pada pasien ini terjadi gangguan pertukaran gas gitu ya. Jadi biasanya, emfisema ini bisa, menyebabkan salah satunya bisa menyebabkan pembuluh darah, kapiler paru ya, juga bisa terjadi penurunan perfusi juga. Jadi pada pasien dengan, emfisema ini lebih fatal juga ya. Jadi makanya kenapa emfisema, asma, dan bronkitis adalah penyakit disebut dengan PPOK juga gitu ya, karena gangguan pertukaran antara O2 dan CO2 juga. Nah, kalau tadi pada, bronkitis, lebih identik dengan pasiennya mengalaminya di bronkus ya, kalau misalnya emfisema mengalami kerusakannya di, alveolus. Jadi emfisema ini bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kapiler paru dan juga penurunan perfusi sehingga ventilasi oksigen juga bermasalah. Jadi sama ya antara rasio ventilasi dan perfusi juga bermasalah. Nah, biasanya manifest yang sangat khas adalah, batuknya lebih produktif karena peningkatan mukus tadi ya. Jadi, pasien dengan COPD tadi tuh ada trias trias COPD namanya, trias PPOK. Jadi trias PPOK tuh asma, bronkitis, dan emfisema. Jadi kalau kita sebut PPOK, biasanya pasiennya mengalami asma juga, pasiennya nafasnya wheezing, bisa saja bronkusnya menyempit, dan atau juga pasiennya mengalami bronkitis kronis tadi ya, karena mungkin ada inflamasi pada bronkus atau juga alveolusnya mengalami kerusakan. Jadi damage alveoli inilah yang membuat trias COPD ini salah satunya emfisema, ini akhirnya alveolusnya yang mengalami kerusakan. Nah, pasien dengan yang bronkitis obstruksi kronis tadi ya, atau pasien yang mengalami bronkitis, kurang lebih hampir sama dengan emfisema juga ya, yang pastinya kalau tadi dia batuk produktif, kemudian juga sesak nafas, ekspirasinya biasanya lebih memanjang. Kalau emfisema juga sama ya, biasanya identik dengan pasiennya yang sesak nafasnya atau gangguan nafasnya lebih, eee, apa ya, kalau dia istirahat dia apa, lebih nyaman gitu. Tapi ketika di activity lagi dia akan seperti itu. Jadi biasanya kalau sedang aktivitas, makanya tadi pasien ini identik dengan diagnosis keperawatannya adalah intoleransi aktivitas. Jadi pada pasien emfisema, itu dia akan mengalami dyspno gitu. Jadi pada saat aktivitas, sehingga ketika dia, istirahat, dia juga akhirnya makin makin apa namanya, makin capek gitu ya, makin makin sesak gitu. Jadi pada pasien emfisema seperti pada gambar, biasanya pasiennya terlihat tampak, lebih kurus ya dibandingkan dengan, bronkitis kronis. Karena biasanya pasiennya butuh oksigen terus-menerus karena dyspnea tadi progresif. Jadi pada saat aktivitas dia sesak nafas, kemudian pada saat, istirahat pun dia sesak nafas. Karena apa? Alveolinya. Harusnya kan alveoli tadi bertukaran gas gitu ya, tapi karena alveolinya rusak, ya sudah jadi seperti itu. Nah, pasiennya biasanya identik dengan menggunakan otot-otot bantu pernafasan, yaitu otot leher dan bahu. Jadi biasanya, pasiennya seperti, bahunya agak meningkat. Jadi kalau jalan tuh kayak petantang petenteng gitu ya, kayak, kalau kata anak zaman sekarang kayak orang songong. Kenapa? Karena, eee, bahunya lebih meningkat gitu ya. Karena terjadi tadi peningkatan kerja nafas yang membuat, biasanya, pada pasien ini, identik seperti itu. Jadi untuk, eee, pada pasien dengan emfisema, bisa saja juga ada, identik dengan, apa namanya, si asmanya juga gitu ya. Nanti pada pasien dengan PPOK tujuannya ya harus memperbaiki ventilasi. Jadi tujuannya pada pasien ini adalah ventilasinya dulu, kemudian perfusi gitu ya, kemudian pembersihan sekretnya gitu ya, mengurangi komplikasi karena kalau ventilasinya nggak benar ya nanti pasiennya akan, bermasalah lagi. Nah, ketika perbaikan ventilasi sebaiknya diberikan, bronkodilator ya, bronkodilator tuh obat untuk melebarkan
ya, vasodilator itu kan melebarkan. Jadi terapi bronkodilator ini biasanya diberikan untuk membuka jalan nafas dulu, jadi ventilasi dulu, pasiennya diberikan ventilasi dulu gitu ya. Nanti silakan Anda baca pada diagnosis gangguan pertukaran gas. Jadi pada pasien emfisema, karena tadi kerusakannya di alveolus, maka diagnosis keperawatannya adalah gangguan pertukaran gas. Nah, pada pasien ini nanti Anda silahkan baca di buku SDKI apa sih gangguan pertukaran gas dan apa saja tandanya. Begitu juga dengan pasien yang intervensi pada pasien dengan gangguan pertukaran gas ya. Nanti dilihat ketika nanti Anda lakukan kolaborator pemberian bronkodilator, perhatikan bahwa bronkospasme itu sampai sejauh mana diberikan gitu ya. Karena kalau nanti Anda memberikan oksigen pada pasien jangan langsung oksigen tingkat tinggi. Jadi berikan terapi oksigen yang aliran rendah dulu. Jadi berikan 1 sampai 3 liter dulu gitu ya. Kemudian berikannya juga nasal kanul gitu. Baru nanti sesuai dengan kebutuhan sampai ke misalnya masker ya gitu, atau mungkin pasiennya jika memang terjadi gangguan kesadaran ya, sampai pasiennya mungkin terjadi gangguan kesadaran bisa diberikan ventilasi mekanik. Jadi pasiennya pun pada pasien emfisema ini yang pastinya harus lihat patokan kita, tujuan kita adalah memperbaiki ventilasinya. Jadi pasien harus posisinya Fowler tinggi atau high Fowler gitu. Jadi ada Fowler, semi Fowler, ada high Fowler. Jadi pada pasien dengan PPOK khususnya emfisema, pasien harus diberikan Fowler tinggi atau high Fowler. Kemudian kolaborasi pada bronkodilatornya gitu ya. Jadi kalau misalnya atau pasiennya hati-hati ya karena kemungkinan pasien ini ketika diberikan bronkodilator pasiennya misalnya diberikan obat-obatan penenang supaya pasiennya tenang. Biasanya pasien jantung ya, pasien jantung ada emfisema juga. Ini hati-hati karena obat-obatan yang kayak jenisnya apa ya, opioid gitu ya atau sedasi, ini obatnya bisa menekan sistem pernafasan gitu ya. Jadi pasiennya akhirnya mengalami gangguan sistem pernafasan yang berkelanjutan. Jadi hati-hati pada pemberian obat untuk pasien dengan emfisema. Jadi saya ulangi bahwa PPOK itu sebenarnya ada trias PPOK ya, ada asma, bronkitis, dan emfisema. Nah, sedangkan ada bronkiektasis yang dimana sebenarnya hampir sama lah ya, kurang lebih dengan yang sebelumnya gitu ya, bahwa pasien dengan bronkiektasis ini lebih ke arah obstruksi ya, lebih ke arah bronkitis yang sudah mengalami obstruksi. Jadi bronkos dan bronchiolusnya sudah apa ya, sudah lemah gitu karena akibat dari inflamasi yang sudah kronis. Jadi bronkiektasis ini lanjutan dari bronkitis kronis tadi. Nah, biasanya ya sudah pasti ada penyempitan pada saluran bronkus sehingga itulah yang disebut dengan bronkiektasis. Jadi saluran bronkus yang menyempit akibat dari si bronkitis kronis tadi gitu ya. Biasanya pada pasien-pasien TB, pasien apa ya, pneumonia gitu ya, biasanya itu terjadi. Tapi bronkiektasis juga bisa saja misalnya mungkin kelainan kongenital ya, kelainan fibrosis biasanya itu juga bisa terjadi. Untuk gejala khasnya atau manifest khasnya ya pastinya batuk udah pasti ya karena peningkatan mukus tadi, kemudian lebih ke purulen, lebih ke bisa saja produksi sputumnya ke arah sudah berwarna biasanya, kemudian lebih banyak, bahkan bisa hemoptisis, batuk darah, kemudian juga bisa sinusitis ya, mungkin bisa demam. Jadi pada bronkiektasis ini ya si bronkusnya tadi inflamasinya lebih parah lah daripada bronkitis kronis tadi. Jadi sudah lebih advance-nya. Nah, biasanya sudah bernanah, purulen isinya gitu ya. Nah, ini adalah bronkiektasis. Kemudian untuk yang berikutnya ada pneumonia. Mungkin ini juga teman-teman sudah sering mengenal tentang pneumonia ya, bahwa pasien dengan pneumonia ini ciri khasnya sangat khas bahwa pasiennya biasanya ada demam ya. Kemungkinan untuk pasien dengan pneumonia terjadi pada parenkim ya, biasanya karena bakteri, biasanya bisa karena Streptococcus pneumoniae, bisa karena jamur, bisa karena protozoa gitu. Jadi pasien dengan pneumonia ini sangat khas biasanya karena adanya bakteri atau juga jamur dan lain sebagainya, adanya mikroorganisme, maka biasanya efeknya adalah demam. Itu adalah ciri khasnya. Pasien asma
tidak ada demam karena tidak ada inflamasi. Jadi pasien asma tuh ya hanya sesak nafas, tidak juga batuk karena tidak ada mukus. Dia hanya penyempitan bronkus saja. Tapi kalau sudah inflamasi bronkus, nah kemungkinan itu. Jadi pneumonia ini ya terjadinya inflamasinya di parenkim paru, ya bukan di bronkus, bukan di alveolus. Jadi pneumonia ini tadi di depan dikatakan bahwa pneumonia ini adalah salah satunya gangguan parenkim paru. Jadi ketika kita bicara parenkim paru, maka berhubungan dengan hanya di parenkimnya saja. Nah, ini biasanya terjadi peningkatan cairan di alveolar dan interstisial yang mengakibatkan pasien ini terjadi bukan bukan hanya dari misalnya pasiennya terpapar dari orang yang sudah batuk sebelumnya, tapi kejadian pneumonia ini justru didapat dari infeksi nosokomial. Jadi pneumonia ini sering dirasakan oleh pasien-pasien yang dirawat lama. Jadi kalau misalnya pasiennya tadinya hanya sakit CHF misalnya dirawat di ruang ICU, tapi karena dia lama dirawat di sana karena perawatannya tidak bagus, maka ada virus, ada bakteri dan lain sebagainya yang mungkin dia akhirnya masuklah ke dalam tubuh pasien tersebut. Akhirnya diagnosis kedua adalah pneumonia. Nah, ketika pasiennya diangkat pneumonia, ciri khasnya ketika dilakukan ronsen pasiennya ada infiltrat gitu ya, ada bercak pada X-ray, kemungkinan pasien ini sudah terpapar pneumonia, maka kemungkinan pada pasien ini Anda perawatannya sudah salah karena tidak boleh ya infeksi nosokomia. Karena pneumonia ini bisa dari makanan, muntahan, asap, bisa dari debu, bisa dari komplikasi yang memang pasiennya sudah terjadi penyakit kronis gitu ya. Jadi kenapa pasiennya harus pulang misalnya pathway-nya kalau pasiennya CHF tuh 5 hari, mungkin kalau tifoid dia 7 hari gitu. Karena apa? Bisa jadi nanti kalau dia lama rawat bisa kemungkinan terjadi pneumonia yang berlanjut. Oke, kemudian yang berikutnya TBC, ini sudah pasti banyak dikenal ya, penyebabnya Mycobacterium tuberculosis, ciri khasnya batuk, bisa produktif, tidak produktif, sesak nafas. Yang paling khas ini biasanya pasiennya eh, dilihat dari hasil pemeriksaannya ya, jika BTA-nya atau basis tahan asamnya menunjukkan positif, kemudian uji tes tuberkulin juga positif, kemungkinan pasiennya mengalami atau adanya Mycobacterium tuberculosis dalam paru-parunya. Tapi TB itu bukan hanya di paru, jadi ada TB paru, ada TB ekstra paru. TB ekstra paru itu artinya Mycobacterium tuberculosis ada di bukan hanya di paru, tetapi bisa ada di usus, bisa ada di ginjal, bisa ada di kulit gitu ya, tergantung dari dia bertahannya di mana. Oke, kemudian yang berikutnya adalah cancer atau kanker paru-paru. Ini karena jaringan paru yang mengalami mutasi atau memproduksi berlebihan sehingga jaringan paru ya otomatis tidak bisa terjadi atau terjadi gangguan pertukaran gas ya, sehingga manifestnya ya pastinya sesak nafas ya, kemudian pasiennya mengalami bronkopulmonal, suaranya khasnya ada serak, kemudian juga ada sekutu yang berlebih tergantung dari komplikasi yang dirasakan. Jadi pada intinya bahwa jaringannya mengalami hiperplasia gitu ya. Ini adalah kanker paru-paru. Kemudian untuk pleuritis atau efusi pleura, sebenarnya pada prinsipnya si pleura kita tuh ada cairannya sekitar 0,3 cc per kilogram berat badan. Tapi pada beberapa pasien yang mengalami efusi pleura, ini biasanya mengalami cairan yang berlebihan gitu sehingga yang disebut dengan penumpukan cairan pleura gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien yang mengalami efusi pleura gitu ya, biasanya terjadi penumpukan cairan pada rongga pleura. Jadi rongga pleura tuh normalnya tuh dia ada 0,3 cc per kilogram berat badan, dia masuk ke dalam rongga dada dan kapiler-kapiler karena si pleura itu kan ada parietalis, ada visceralis. Nah, pada bagian luar gitu ya, kemudian pada pleura parietalis diserap ya, kemudian nanti masuklah kepada sistem limfatik. Nah, barulah diserahkan gitu ya, supaya apa? Ekspansi paru-paru kita tuh tidak tegang. Jadi supaya ketika
kita tarik nafas dia mengembang, mengempis, itu adalah, tugasnya si pleura itu sendiri. Namun yang terjadi pada efusi pleura itu, terjadi penumpukan pada rongga pleura sehingga, rongga pleura itu isinya cairan yang lebih dari 0,3 cc. Banyak penyebabnya ya, bisa saja karena, pasiennya gagal jantung, pasiennya gagal ginjal, PGK itu sekarang ya bukan gagal ginjal, tapi penyakit ginjal kronik atau PGK. Kemudian juga pasiennya karena infeksi atau trauma, misalnya luka tembak, luka tusuk gitu ya, sehingga menyebabkan rongga pleura itu terisi oleh cairan yang berlebihan gitu ya. Maka tindakannya untuk intervensinya adalah water cell drainase. Nanti akan kita pelajari terkait dengan praktik WSD gitu ya, untuk mengeluarkan cairan di rongga pleura. Karena nggak bisa cairan itu keluar sendiri. Karena harusnya tadi normalnya dia apa namanya, masuk ke dalam rongga dada tadi, masuk ke kapiler-kapiler gitu ya, diserap di si pleura parietalis, kemudian ke limfatik dan ke pleura visceralis ke bagian dalam dan seterusnya untuk membuat, apa ya, tegangan permukaan si paru-paru itu juga lebih stabil gitu. Nah, sehingga pasien ini biasanya ada gangguan pertukaran gas dan juga pasiennya mengalami sesak nafas yang sangat luar biasa atau sering kita sebut dengan nyeri pleura. Jadi nyeri pleura ini munculnya karena pleura parietalis ya, bagian luar biasanya ada saraf sensoris. Jadi di, pleura parietalis itu ada saraf sensoris. Nah, saraf sensoris inilah yang, pada ujung saraf sensoris yang memang menyebabkan bisa terjadi, apa, apa ya, tersinaps gitu ya, ada sinaps karena terjadi inflamasi pleura. Misalnya pada pasien dengan pleuritis atau inflamasi pleura. Nah, inflamasi pleura atau pleuritis ini biasanya karena pasien mengalami pneumoni, pasiennya memang efusi pleura atau pasiennya pneumotoraks. Nah, eee, si inflamasi pleura inilah yang mengakibatkan adanya gesekan pleura, yang sering kita sebut dengan tadi suara auskultasi kalau kita dengerin di stetoskop, itu disebut dengan pleura fraction rap. Nah, pleura fraction rap ini adalah suara paru yang khas pada pasien dengan efusi, pleura atau pasien dengan pleuritis. Jadi pasien dengan penyakit pleura. Kenapa? Tadi karena ada gesekan ya akibat dari inflamasinya. Oke, ini adalah beberapa gangguan saluran pernafasan yang mungkin, bisa terjadi pada sistem respirasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini, semoga bermanfaat dan, silahkan, eee Anda, buat resume atau mungkin jika ada yang ditanyakan pada, sistem respirasi boleh di kolom komentar atau boleh chat saya untuk, ada yang perlu didiskusikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.